wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Ikhlas Pekanbaru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Di akhir zaman ini, meskipun Islam sudah 1435 tahun lamanya, dan Nabi sudah hijrah 1422 tahun lamanya dari Mekah ke Madinah, dan Islam adalah penduduk dunia agama yang terbesar di dunia ini adalah penganut agama Islam 1,9 miliar dari 7,8 miliar penduduk dunia. Akan tetapi penghinaan terhadap agama Islam tidak berhenti. Tidak berhenti penghinaan terhadap agama Islam. Sekarang di Perancis sedang hebat-hebatnya Presiden Perancis sendiri mengatakan Islam itu teroris. Tapi dia sendiri membiarkan kartun Nabi Muhammad dipajang lagi dari Charlie Hebdo. Ini standar ganda barat dari dulu sampai kapanpun, karena Allah sudah bilang tuh, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang kepadamu hai Nabi Muhammad sampai kamu merubah cara hidupmu seperti cara mereka hidup. Kalau kita orang Islam ini masih seperti orang Islam, mereka tidak akan pernah senang. Apalagi Yahudi, Allah pakai lan, lam, nun, lan. Lan itu artinya tidak akan pernah, dari dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai kiamat. Tidak akan pernah. Kalau la, masih ada harapan, satu hari nanti akan berubah. Tapi kalau lan, dari dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai lusa, sampai tahun depan, sampai kiamat, nggak akan berubah. Yahudi. Nggak usah pura-pura, kita ini jangan sok baik sama Yahudi, kan bisa aja dia kan manusia, dia bisa berubah baik. Nggak usah melawan Quran. Quran bilang nggak usah. Tidak akan lebih pandai kita dari Allah, betul? Ini ada aja di pembela nih. Ada kiai kita yang berangkat ke Yahudi sana, ke negara Yahudi, dapat bantuan dari Yahudi, bicara demi persatuan dunia, kita sama Yahudi juga. Lah nggak usah lebih pandai ente dari Quran lah. Udah 1435 tahun Quran turun kok. Yang hebatnya kiai-kiai yang pergi ke Yahudi, negara Yahudi itu ahli bahasa Arab, kiai pesantren. Masa nggak ngerti dia artinya lam? Ngerti, cuman merah matanya kena duit itu ya nggak tahan itu. Kami Majelis Ulama Indonesia kalau ada anggota Majelis Ulama ke Israel langsung dipecat. Nggak ada itu ceritanya. Nggak usah lebih pandai dari Quran, betul? Dan ternyata mengalahkan orang-orang kafir ini gampang. Bangkrutkan keduniaannya, udah menjerit itu. Sekarang Presiden Prancis udah ngemis-ngemis sama negara Arab, tolonglah jangan diboikot produksi kami, produk-produk Prancis jangan diboikot. Kenapa? Takut bangkrut. Tapi negara Arab sudah mengeluarkan dari mall-mall semua produksi Prancis. Kita nggak pernah menghina gambar Yesus, betul? Nggak pernah kita menghina gambar Yahudi, karena kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan dalam perang aja, dalam perang nih ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan orang Islam, haram hukumnya. Pertama, menghancurkan rumah ibadah agama lain, nggak boleh dalam perang. Jadi kalau kita perang lawan negara lain, kebetulan negara Kristen misalnya, kita perang, menang kita, masuk ke negaranya, kita kuasai, tidak boleh satu pun gereja di situ kita bakar atau kita hancurkan. Seandainya tentaranya masuk ke gereja, bertahan di sana, perang melawan kita hanya boleh mengepungnya aja sampai makanan dan minumannya habis dan dia menyerah, ditangkap. Namun masuk ke dalam gerejanya dan merusak gerejanya itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Tak boleh. Makanya ketika Islam memenangkan peperangan lawan Konstantinopel, itu pusatnya Kristen waktu itu, Konstantin rajanya.
Konstantinopel kalah, tidak ada satu rumah ibadah di Istanbul dirubah namanya jadi Istanbul yang dirusak, nggak ada. Spanyol dikuasai Islam, tidak ada satupun gereja yang dibakar atau dimusnahkan, karena memang haram hukumnya menghancurkan rumah ibadah bangsa lain, agama lain, meski dalam perang, apalagi dalam damai. Saya ingin ceritakan ketika Belanda menjajah Indonesia, Belanda itu pasti membangun gereja. Kalau di Jakarta, di Menteng itu, di depan Kementerian Agama itu, besar sekali gereja Katolik di situ. Di depannya, belakangan setelah merdeka kita buat Masjid Istiqlal. Nggak dirusak itu. Ketika Belanda berangkat dari Indonesia, nggak ada yang merampok gereja itu jadi masjid, nggak ada. Di tempat kami di Medan, Delhi, Kerajaan Sultan Delhi, kakek kami, ketika Belanda berkuasa di Medan, meskipun konsesi tembakau tidak menjajah seperti yang katanya menjajah membunuh-bunuh, nggak ada. Mereka nyewa tanah 70 tahun nanam tembakau. Mereka bangun kereta api dari 10 maskapai sampai ke Aceh, sampai ke Tanjung Prapat. Udah merdeka malah kereta api Aceh nggak ada habis, musnah. Mereka bangun Polonia, mereka bangun Pelabuhan Belawan. Mereka bisa bangun, tanahnya nyewa. Perusahaan perkebunan Belanda untung besar. Sekarang PTP itu ngambil tanah Belanda yang dulu konsesi dengan sultan-sultan, nggak pernah bayar 1 rupiah pun sewanya, tapi rugi semua. 1-2 aja PTP yang untung. Heran juga ya, Belanda nyewa untung, bangun jalan, bangun pelabuhan, bangun airport, untung mereka. Ada sesuatu tanda tanya. Nah, mereka bangun gereja di Jalan Diponegoro. Ketika merdeka, Belanda angkat kaki dari Delhi. Sultan Delhi nggak ngambil gereja itu, tinggal patahkan salibnya, ngadep kiblat pula itu. Enggak, dipanggil pegawai-pegawai Belanda yang Kristen, yaitu orang-orang Ambon yang dibawa ke situ. Ambil klaim tuh gereja itu. Sampai sekarang disebut gereja Ambon, di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro. Kantornya udah ada sejak zaman Belanda yang bangun. Kita membesarkan agama. Belakangan tahun 1975 barulah rakyat Medan itu membeli rumah di samping kantor gubernur, dibangun menjadi Masjid Agung. Nggak kita ambil gereja itu. Begitu juga di Banda Aceh, ada gereja yang sudah berdiri lama. Ketika Indonesia merdeka, nggak diambil tuh gereja, sampai sekarang masih ada. Kenapa tidak kita hancur atau kita ambil? Karena orang Islam dilarang mengganggu rumah ibadah agama lain meskipun dalam perang. Kecuali orang kampung itu masuk Islam semua, mereka yang merubahnya itu lain. Macam Istanbul itu, Konstantinopel, seluruh rakyat Istanbul itu masuk Islam. Mereka yang menukar gereja Hagia Sophia itu menjadi masjid, itu lain halnya. Kalau itu sekarang masih berlaku. Waktu saya di New York, ada gereja besar namanya Jesus Christ Son of God, Gereja Yesus Kristus Anak Tuhan di New York, bangkrut karena di sana kan pemerintah sekuler. Pemerintah nggak boleh bantu rumah agama, nggak boleh bantu rumah ibadah, nggak boleh 1 rupiah udah boleh. Itu gilanya negara sekuler itu. Kalau Indonesia bukan negara sekuler, kita negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin, itu pasal 9 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Sehingga ketika ada gereja atau masjid yang miskin bangkrut, pemerintah boleh mengeluarkan dana Pemda, dihibahkan kepada masjid atau kepada gereja agar tidak bangkrut. Karena kehidupan beragama itu sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di Amerika nggak bisa, biar bangkrut ya udah habis bangkrut, dijual, dijadikan diskotik, oke, biasa aja itu. Nah, orang-orang Kristen nggak mau. Kalau dijual sama konglomerat pasti dijadikan diskotik, tempat diskon, tanahnya kan lebar gereja itu. Akhirnya mereka jual kepada orang Islam. Nah, ini hebatnya di Amerika, di Eropa nih, hampir rata-rata gereja yang bangkrut dijual kepada orang Islam. Supaya apa? Supaya tetap jadi rumah ibadah. Jadi toleransi itu udah mulai bagus sebenarnya antara pendeta-pendetanya. Politikus saja yang jahat ini. Presiden Prancis itu politikus, bukan pendeta. Akhirnya gereja Yesus Kristus Anak Tuhan itu dibeli oleh orang Islam. Dan saya di sana pernah ke situ, ceramah di situ. Gereja itu diganti namanya Jesus Son of Mary Mosque.
masjid Yesus anak Maryam. Jadi waktu dipatahkan salibnya itu orang-orang Kristen kumpul semua nangis di halamannya itu, sedih juga kan. Gereja jadi masjid dan namanya tetap Yesus, gereja Isa alaihissalam, tapi bin Mary, ya, anaknya Maryam, bukan lagi son of God, bukan anak Tuhan. Dan dari church gereja menjadi mosque, masjid masih ada. Waktu saya di Maryland, gereja Korea bangkrut, dibeli oleh orang-orang Indonesia. Kira-kira sebesar ini masjid apa gerejanya, tapi kurang pendek ya. Ke belakangnya nggak terlalu panjang begini, ke sampingnya kira-kira sebesar ini. Dibeli kemudian dicat warna biru, cantik sekali. Imamnya orang Aceh, hafiz Quran. Saya ke situ 2 hari ceramah. Di situ Pak SBY pas datang ke Maryland, dia sholat situ. Dia lihat masjidnya biru, dia senang. Wah, ini Demokrat nih katanya. Dia nyumbang $50.000, uang pribadinya Pak SBY. Jadi banyak di Houston juga ada gereja yang dijual, gereja orang Korea, dan dibeli oleh masyarakat Indonesia. Waktu kita mau bayar perlu uang 1,5 miliar waktu itu, pembayaran tahap awal. Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala lagi operasi di sana, merobat ke Houston. Didatangi, diberitahu Pak Yusuf Kala bersedekah 1,5 miliar, itu duit Pak Yusuf Kala sendiri, pembayaran tahap pertama. Saya diminta jadi imam selama 6 bulan, tapi Majelis Ulama nggak izin, karena saya wakil sekjen Majelis Ulama Indonesia waktu itu. Biasa itu. Kalau orang-orangnya sudah masuk Islam atau sudah menjualnya, ya berubah jadi masjid. Namun dirampas tidak pernah. Haram hukumnya dalam Islam. Yang kedua, dalam perang Nabi melarang orang Islam itu membunuh pendeta-pendeta agama lain. Jadi kalau kita perang dengan negara Hindu, kita menang, kita serbu masuk ke dalam negaranya, satu orang pendeta Hindu tak boleh dibunuh. Atau negara Kristen perang sama kita, kita menang, satu pendeta Kristen pun tak boleh dibunuh. Kenapa? Karena umat Kristen atau umat Hindu di negeri itu perlu pendeta untuk belajar agama agar dia nggak jadi jahat. Kalau anak-anaknya nggak belajar agamanya tentu jahat. Yang jahat dia, pasti yang rugi kita juga. Maka tidak boleh membunuh pendeta-pendeta dalam perang sekalipun. Yang ketiga, tidak boleh membunuh perempuan. Seandainya pasukan musuh pun perempuan pakai senjata segala macam, ditawan saja, tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga, dilarang membunuh anak-anak. Ini kayak Israel ngebom anak-anak mati, itu brutal sekali itu dalam Islam. Tidak boleh. Kalau kafir memang begitu, yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun itu mengeluarkan perpu, anak laki-laki Bani Israel harus dibunuh semua yang lahir tahun itu, tapi yang perempuan boleh dibiarkan hidup. Begitu juga Namrud, semua anak laki-laki yang lahir tahun itu harus dibunuh, karena menurut ramalan akan menghancurkan kekuasaannya. Bunuh semua. Kita tidak boleh bunuh anak-anak. Haram hukumnya, walaupun dalam perang, apalagi dalam keadaan damai. Dan yang terakhir, diharamkan oleh Rasulullah dalam perang meracun air. Jadi tidak boleh. Kalau boleh main racun air, kita menang. Kita duduki aja di hulu, racun air, semua yang pakai air itu ke hilir mati semua. Tidak boleh. Kalau meracun air aja dalam Islam haram, tidak boleh. Apalagi meracun udara, pakai bom kimia, pakai bom nuklir, tidak boleh itu. Haram. Makanya negara Islam tidak ada sebetulnya yang memproduksi senjata nuklir. Tidak boleh. Yang Iran dulu dituduh membuat senjata nuklir, tidak ada. Mereka membuat pembangkit listrik tenaga nuklir. Pakistan itu tuduh aja. Kalau Israel punya rudal nuklir 20 rudal nuklir, mestinya beli dari Amerika kan. Kenapa reaktor listrik nuklir dibangun? Karena hemat. Sesendok uranium, sesendok makan itu bisa menerangi seluruh Sumatera listriknya. Murah bayarnya kalau pakai reaktor nuklir, rekening listriknya murah. Sekarang kita kan mahal karena kita pakai solar. Kalau pembangkitnya reaktor nuklir, ya 1 tahun nuklir segini aja nggak habis untuk seluruh negeri ini. Murah, makanya orang mau. Cuman penjaganya payah. Kalau terjadi gempa bumi atau bocor reaktor nuklirnya, bisa 1 kota mati semua. Itu terjadi di India ketika reaktor listrik nuklirnya di Chernobyl bocor. Itu mayat yang tergeletak di tengah jalan aja itu lebih 25.000 orang. Tiba-tiba aja kena asap itu mati semua.
Dan saat itu saya tiap 2 tahun sekali ke India dakwah. Dan saat itu baru saya tahu pentingnya memakai pakaian sunnah Rasulullah SAW. Baru saya tahu pentingnya. Kalau pakaian kita sama gini, kemeja gini sama, maaf ya. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Cina, orang Islam kan pakai baju kemeja ya, pakai kaos gitu, pakai kemeja. Kalau terjadi ledakan nuklir seperti itu, 25.000 orang mati, bagaimana mau memilih mayat orang Islam atau tidak? Terpaksa ditelanjangi, dilihat kemaluannya sunat apa enggak. Kan kasihan mayat digituin. Saya baru tahu itu setelah saya ke sana. Perempuan-perempuan itu dari mana kita tahu dia Islam apa enggak? Kalau pakaiannya sama. Ditelanjangi pun sama aja kalau perempuan. Situ baru kita tahu unggulnya sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau saya pakai jubah serban ini mati di jalan nggak perlu lihat KTP pun. Sudah tak pastilah begini Islam, mana mungkin begini pendeta, betul nggak? Betul. Itulah unggulnya sunnah Nabi kok sekarang diejek-ejek. Itu ada satu kiai yang kemarin menghina Nabi, rambutnya gondrong, yang dia bilang lah Nabi Muhammad itu ya biasa-biasa mawon, ora usah di lebih-lebih yang biasa mawon diurusi karo mbah, yang urusin mbah yang nggak beres. Ya nang Mekah nang jambu ya bakal melu nyolong jambu barang. Begitu dia bilang, Nabi itu manusia biasa, nggak usah dilebih-lebihkan lah. Nabi Muhammad itu dipelihara kakeknya, yang namanya orang dipelihara kakek pasti nggak terurus, rembesan, betai mata nggak beres lah. Bahkan kalau di Mekah ada jambu, pasti Nabi ikut mencuri jambu sama kawan-kawannya. Hari ini dia bikin film lagi. Filmnya itu menghina sunnah Nabi. Judulnya My Flag and Radicalism. Benderaku dan radikalisme. Jijik lihat filmnya tuh. Di situ ada orang-orang pakai sarung gaya NU, perempuan-perempuan pakai kerudung gaya NU berantem sama anak-anak muda yang kakinya pakai celana cingkrang, baju putih kayak FPI. Perempuan-perempuannya pakai cadar main silat. Terus yang pakai cadar dibanting, cadarnya direnggut. Negara ini merah putih, tidak boleh ada bendera lain di negara ini. Jijiknya aku nengoknya, apa urusannya bendera lain dengan pakai cadar, betul? Istriku pakai cadar, pertama kali di Sumatera Utara yang pakai cadar istriku tahun 90. Suaminya dosen USU pegawai negeri, ditatar P4 120 jam. Sampai pensiun saya nggak pernah berontak lawan negara ini. Anak saya pakai cadar dua-duanya. Cucu saya baru mau 5 tahun sudah belajar pakai cadar. Murid saya mungkin 10.000 ada yang pakai cadar. Gak pernah kami melawan NKRI, melawan Pancasila. Betul? Sebab Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kesepakatan. 18 Agustus 1945 kita sepakat. Tokoh-tokoh kita semua tanda tangan. Kecuali PKI nggak ikut. Mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, nggak mengakui. Musa pidato pada tahun 1948 di Madiun ketika memproklamasikan negara Rusia Raya. PKI Musa dia pidato. Kemerdekaan Republik Indonesia adalah kudeta yang gagal dari golongan kaum borjuis. Maksudnya orang-orang terpelajar. Mereka mengakunya rakyat proletar. PKI kan ngakunya proletar. Kita ini dianggap borjuis. Kudeta yang gagal dari kelompok kaum borjuis yang merupakan Quisling Jepang, Romusa. Quisling Romusa Jepang, mandor Romusa Jepang. Pengkhianat bangsa. Dia nyindir Bung Karno karena Bung Karno pernah jadi mandor Romusa waktu penjajahan Jepang. Bung Karno membalas pidatonya. Negara Republik Indonesia ini kesepakatan seluruh bangsa Indonesia. Musa memproklamasikan diri Republik Rusia Raya di Madiun. Pilih Musa atau pilih Bung Karno Hatta. Rakyat berpihak ke Bung Karno. Mati semua itu PKI itu. Sebagian melarikan diri Semaun dan lain-lain ke Rusia. Apa gunanya dibikin film merenggut cadar dan membanting orang celana cingkrang? Apa gunanya? Mereka di situ berantem urusan apa di situ? Kita sepakat nggak boleh ada negara ini ada bendera lain, betul? Nah kalau harusnya kan filmnya itu OPM, bendera Papua, ya kan, bintang kejora, tidak boleh ada republik, berantem lah, berani sama orang Papua yang pakai M16 itu, kalau nggak gondol kepalamu ditembaknya. Adegannya kenapa mesti orang bercadar dibanting? Adegannya ya Papua yang nembaki polisi TNI itulah adegannya, ya kan? Ada tentara ditembak, ada polisi ditembak di Papua, itu adegannya. Kita bela merah putih. Kalau itu filmnya aku pun setuju, betul? Jijiknya lihatnya itu.
Siapa yang tidak cinta NKRI? Pancasila Undang-Undang Dasar 45 membela agama kita kok. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Di mana ruginya? Kita nggak ada rugi. Malah dengan adanya Undang-Undang Dasar 45 kita untung, betul. Dijamin kita menjalankan agama. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kan hebat itu. Nggak boleh ada di negara ini PKI ateis yang tidak beragama. Mesti beragama, meskipun ada 6 agama boleh pilih salah satu. Tapi mesti beragama berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ruginya mana orang Islam mau melawan Pancasila Undang Dasar? Gak ada. Orang kita untung ngapain? Dan itu kesepakatan 18 Agustus 1945. Dan kita orang Islam diwajibkan oleh Allah di Quran surah Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai kamu orang beriman, wajib kamu menepati kesepakatan. Nggak boleh kita mengingkari kesepakatan. Sampai sini paham? Jadi di akhir zaman ini, terutama 6 tahun terakhir ini, penghinaan terhadap agama itu hampir nggak pernah diproses. Kecuali yang kecil-kecil. Sukmawati nggak diproses, Ade Armando nggak diproses, Abu Janda dia bilang teroris itu ada agamanya dan agama teroris adalah agama Islam. Nggak ditangkap tuh. Coba, teroris itu ada agamanya kata Abu Janda, agamanya Islam. Coba, itu kan udah jelas-jelas menghina agama itu, betul? Nggak ditangkap tuh orang. Ini kan negara hukum, paling tidak diproses dong. Apa kau bikin? Kenapa kau bilang begitu? Oh, karena teroris itu banyak orang Islam. Enggak semua orang Islam teroris. Beberapa yang ngebom gereja itu bukan orang Islam. Kenapa mesti semuanya diakui orang Islam? Kalau ada pun orang Islam yang jadi teroris, tangkap hukum. Kita kan, agama kita nggak pernah mengajarkan terorisme, betul? Nah, kalau ada orang Islam yang melakukan itu, tangkap, proses hukum mati aja nggak apa-apa. Sebab nggak ada agama Islam mengajarkan terorisme. Dan kita tidak mendukung mereka. Amroji ngebom-bom Bali, kita rupanya setuju dengan itu, kan enggak, betul? Nah, nggak setuju kita dengan itu. Tangkap, bunuhlah. Alhamdulillah berkurang orang jahat. Memang dalam Islam membunuh hukumnya dihukum bunuh, tapi yang memutuskannya harus hakim di pengadilan. Bukan kita tangkap sendiri, kita bunuh sendiri, nggak boleh. Karena ini negara hukum. Islam memang nggak boleh orang membalas dengan orang. Orang saya misalnya dibunuh anak saya hanya bisa mengadu ke polisi, orang itu ditangkap dan saya minta dihukum mati. Hakim yang menjatuhkan hukuman mati nggak bisa saya cari sendiri, kan kuat saya mencarinya. Anak saya dibunuh orang, tahu saya yang bunuh, saya cari aja malam-malam. Datang saya dengan adik-adik saya atau murid-murid saya yang pendekar-pendekar, tangkap dia, masukkan ke karung, cincang-cincang, kasih makan buaya. Kan bisa kami bikin itu, tapi nggak boleh, haram hukumnya, karena kau bukan penegak hukum. Serahkan sesuatu itu kepada hakim. Al-hukmu qabla al-bayan zulmun. Begitu usul fikihnya. Menghukum orang tanpa bukti dan saksi dan tidak punya hak di pengadilan, itu satu kezaliman di sisi Allah SWT. Jadi udah rapi Islam ini di Indonesia. Kita tinggal ikuti aja aturan Islam. Paham? Tantangan akhir zaman yang kedua, di Indonesia dan di seluruh dunia sekarang terjadi pembelokan pemahaman Islam. Dibelokkan pemahaman Islam. Sama sebetulnya, bukan Islam aja, Kristen juga dibelokkan. Bahkan yang paling ngeri hari ini, saya baru baca 2 hari ini, pembesar satu agama tertentu membolehkan nikah sesama jenis. Luar biasa pembelokan agama. Tidak ada agama yang membolehkan kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tiba-tiba 2 hari ini ada pembesar agama tingkat dunia merestui pernikahan sesama jenis, homoseks, lesbian. Ini kan pembelokan agama, bukan agama Islam aja dibelokkan sekarang. 10 tahun yang lalu orang-orang homoseks ini dibilang sakit jiwa. Sakit jiwa. Sekarang diratifikasi di PBB, orang yang nikah sesama jenis itu orang normal, tidak sakit jiwa. Sehingga banyak negara sekarang membolehkan nikah sesama jenis. Di Indonesia sudah mulai dicoba.
Sudah 2 kali undang-undang perkawinan kita mau dirombak. Biayanya katanya 36 miliar dari Bank Dunia, World Bank. Pimpinan kelompoknya Profesor Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen IAIN, Profesor Doktor, perempuan. Dibikinlah draftnya, dikasihkan ke DPR untuk mengganti undang-undang pernikahan tahun 1974. Di situ apa? 1. Pernikahan adalah sebuah kontrak sosial. Bahayanya itu. Sedangkan di Indonesia pernikahan adalah syariat agama. Itu di Undang-Undang Dasar 19 Undang-Undang Pernikahan tahun 1974. Pernikahan itu adalah syariat agama. Harus dilakukan menurut agama. Kalau Islam lalu agama Islam, kalau Kristen dengan cara agama Kristen, kalau Hindu nikahnya harus dengan cara agama Hindu, tidak boleh campur-campur. Laki-lakinya Islam, perempuannya Hindu, kawin lain agama itu tidak boleh. Di Indonesia tidak boleh. Makanya orang lain agama kawin pasti ke luar negeri. Karena kalau di Indonesia ditangkap, dia melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Pernikahan. Nah sekarang dibikin itu kontrak sosial. Kalau nikah kontrak sosial, kapan mau nikah, kapan mau cerai, namanya kontrak, betul nggak? Cocok masuk, nggak cocok tinggal. Itu rumah kontrak. Pernikahan bukan kontrak. Pernikahan adalah syariat agama. Dalam Islam ada syarat, ada syariat agama itu, dan negara melindungi tiap-tiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agamanya itu. Islam tidak membolehkan kawin lain agama, Kristen juga begitu, Hindu juga begitu. Maka negara melindungi. Di Indonesia tidak boleh nikah lain agama. Itu kewajiban pemerintah, jaminan negara menurut Undang-Undang Dasar 45. Tiba-tiba mau ditukar, gila gak? Salah satu pasalnya lagi, tiap-tiap warga negara berhak menikah dengan pasangan pilihan hatinya. Padahal dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang sudah ada itu, pernikahan mesti dilaksanakan menurut syariat agama masing-masing. Jadi kalau dalam Islam tidak boleh kawin sekehendak hati, harus menurut aturan agama. Boleh nggak menurut agama? Nah kan bahaya kalau itu jadi undang-undang. Nanti datanglah laki-laki dengan laki-laki ke kantor urusan agama. Om, kawinkan kami dong om. Loh, kamu kan laki-laki sama laki-laki. Lihat undang-undang baru om. Tiap-tiap warga negara berhak menikah dengan pasangan pilihan hatinya. Bejo jatuh cinta sama Joni. Oh, saya nggak bisa kawinkan. Melanggar undang-undang om. Saya adukan ke Kapolsek. Ditangkap melanggar undang-undang om. Kan gila negara ini kalau itu terjadi. Alhamdulillah sudah 2 kali diajukan, DPR RI menolak. Alhamdulillah itu sempat DPR RI menerima. Ya kita demo lagi, betul. Menolak, alhamdulillah. Itu gunanya kalian memilih pemilu itu, kalian pilih orang-orang yang soleh. Siap? Pilih orang-orang yang soleh, orang-orang yang membela agamamu. Jangan kau pilih DPR RI entah siapa-siapa, Lim Caiko, Citanggang. Ngapain kau pilih itu? Kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, buat apa orang lain? Betul? Kan suka hati kita memilih ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan agama. Sebab yang paling berharga di atas dunia ini bukan harta dunia, tapi agama. Itu yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Ini rumah, istana kita semua, barang-barang ini tinggal semua, betul? Istri kita yang cantik itu pun tak mau ikut dikubur kalau kita mati. Mau kalian kalau kami mati, ibu-ibu ikut dikubur bersama suami, mau? Jawab yang kuat, mau? Apalagi kami. Maaflah dulu mak, ya kan? Yang kita bawa apa? Agama, iman dan amal. Iman diperiksa di kubur, amal diperiksa di akhirat. Di kubur yang diperiksa rukun iman. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Ma imamuka, kitab suci apa menjadi pedoman hidupmu? Kan rukun iman semua itu. Allah, Al-Quran. Man nabiyuka, siapa nabimu? Rukun iman semua itu. Di akhirat baru amal diperiksa. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama diperiksa setelah hari kiamat adalah sholat yang diperiksa di kubur. Sholat itu diperiksa di akhirat. Yang diperiksa di kubur rukun iman. Iman kita beres, iman, kuburannya menjadi taman daripada taman surga, raudhah min riyadil jannah. Tapi kalau iman gak beres, dipukuli, kuburannya berubah jadi lembah daripada lembah neraka, kufran min khufarin niran. Itu hadis. Oleh karena itu waspadalah saudara-saudaraku terhadap pembelokan pelajaran agama. Salah satunya yang mengatakan aliran pluralisme namanya.
semua agama itu sama saja. Ini bahaya besar. Di televisi seorang profesor doktor kiai haji ahli agama, dari kecil SD sampai profesor, sekolahnya urusan agama saja. Harusnya dia jadi panutan supaya apa yang dibilangnya itu, apa yang dikatakannya itu menjadi pedoman hidup kita. Betul? Malah salah ngomongnya di TV. Dia bilang apa? Semua agama itu sama saja. Diulang 2 kali, semua agama itu sama saja. Siapa saja yang berbuat baik di dunia, kelak kalau dia mati di akhirat, semuanya akan masuk surga. Apapun agamanya. Ini setan besar ini. Manalah sama, betul nggak? Kita hitam, dia kulub, sama. Kita kenceng cebok, dia nggak kenceng nggak cebok, sama. Kita sholat 5 kali sehari, dia nggak sholat, sama. Gila, kita nggak boleh makan babi, dia makan babi, sama. Kita nggak boleh minum tua, dia minum tua, sama. Gila kau bilang sama. Beda dong, betul? Ustaznya, jangan katakan agamamu yang paling betul, itu memecah belah persatuan NKRI. Iya. Kalau saya ditanya, Pak Ustadz Tengku Zulkarnain, saya menurut Tengku Zulkarnain agama apa yang paling betul? Saya dengan tegas mengatakan dari seluruh agama yang ada di dunia, satu-satunya yang agama yang betul menurut Tengku Zulkarnain adalah agama Islam. Tegas saya katakan. Tiba-tiba ditunjuknya muka saya. Anda telah menghina agama saya. Kapan? Anda bilang agama yang paling betul agama Anda? Iya. Bagaimana dengan agama saya, agama Kristen? Kalau agama kau Kristen, kau tanya sama pendetamu, kok kau tanya sama aku? Betul? Gatal-gatal kau nanya sama aku, urusan agamamu mana aku urus. Dan kalau dia tanya sama pendetanya, jawabannya mesti sama. Seperti yang saya buat. Bapak Pendeta Gultom, saya, menurut Bapak Pendeta, agama apa yang paling betul di dunia? Tentulah agama kita Kristen. Nah, bagaimana dengan agama lain? Itu domba-domba yang sesat. Aku tak peduli mau bilang domba sesat, anjing kurap, tak peduli aku. Lakum dinukum. Kalau saya ditanya bagaimana agama saya, betul apa tidak? Kau tanya pendetamu, lakum dinukum. Nggak kuurusi agamamu. Kau jangan urus agamaku. Kan begitu harusnya, betul? Ada seorang dokter agama datang ke kantor saya, mengajak saya bertukar pikiran, diambilnya kertas. Di garisnya, agama itu seperti ini, garisnya 5. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Ini adalah sungai-sungai. Satu sungai dengan sungai lain tidak ada yang sama. Ini sungai Islam, sungai Kristen, Katolik, sungai Hindu, sungai Buddha, semuanya mengalir ke laut. Wah, saya lihat ini. Sesampai di laut, tidak ada lagi sungai-sungai, yang ada semuanya laut. Oh ya, maksudmu apa? Di dunia aja itu ada Islam, Kristen, Protestan, apa semua. Kalau udah sampai akhirat, semuanya adalah hamba Allah dan semuanya akan masuk surga karena semua agama sama saja. Ku tengok hidungnya pempese itu. Bayangkan itu saya digituin, apalagi klien. Apa jawab klien kalau dia bikin begitu? Saya bilang, wah mantap nih, bagus nih. Sekarang bulan Sya'ban, iya. Bulan depan masuk bulan puasa Ramadan, betul. Kita waktu Ramadan nanti masuk Kristen. Datang kau sini kita makan ya. Loh, kalau ini anak-anak buah bilang, loh Pak Ustadz kok makan siang? Sekarang saya lagi Kristen nih. Kristen gak wajib puasa mas. Mati masuk surga juga kok. Kan semua agama sama. Nah, nanti pas hari raya Cina kita masuk agama Cina. Minum tua kita ciu hanya. Lu minum ciu hanya ang ciu lo. Loh Ustadz kok minum anggur merah? Hanya. Sekarang lagi agama Cina lo. Ada dewa bayar pahala lo, namanya Ciusian, dewa mabuk. Enak betul, enak kan? Untung-untung mati lagi Kristen. Nggak dimandikan, dipakein sepatu, dipakein celana, pakein baju, pakein jas, pakein jam tangan, pakai dasi, dipasukkan dalam peti, dipaku rapi-rapi, dinyanyiin lagi, haleluya, haleluya. Dan kalau orang Batak itu dinyanyikan gini,
Dang matio namo domi. Ini tidak mati, cuma tidur saja, ya kan? Apa kata kawan saya itu? Ya nggak begitulah maksudnya. Lah, semua agama sama dong. Ya bagaimanapun ya Islam ya tentu lebih baik. Pulang kau, saya bilang. Ku ambil kopinya lagi, jangan kau minum, aku bilang. Sampai hari kiamat jangan kau datang lagi ke kantor. Mau dipesongkannya pula agama kita, betul nggak? Itu tunjukkan lain tuh. Bagaimana kalian kalau jumpa orang-orang begitu? Dan ini bukan hal baru. Buya Hamka yang membuat istilah itu. Mereka mau memesongkan kita dari agama kita. Pesong, belok. Itu istilah Buya Hamka tahun 1960-an. Sekarang kembali lagi itu paham-paham seperti itu. Sekarang saya tanya, semua agama sama nggak? Semua agama baik dan bagus menurut penganutnya masing. Kalau ditanya kita agama apa yang paling betul? Kalau ditanya orang Hindu agama apa yang paling betul? Jangan munafik. Buat apa saya beragama Islam kalau Islam yang nggak paling betul? Betul? Mamaku nggak Islam, keluarga mamaku Cina kok. Mamaku kan anak Cina, nggak kalian lihat mataku sipit? Apa kalian nggak lihat di kulit Cina nih? Ha? Nih kulit Cina, ha? Mulus begini, ha? Ini anak Cina saya dari pihak ibu saya. Tapi saya masuk Islam, bangga dengan Islam ini. Karena saya yakin Islam paling sempurna. Betul? Cara sholat diatur, cara puasa diatur, cara zakat diatur, cara haji diatur, sampai cara makan diatur. Apa yang dimakan, tidak boleh omnivora yang makan segala macam, tidak boleh karnivora yang makan daging mentah, haram hukumnya. Binatang yang boleh dimakan, binatang yang makan rumput saja. Kalau makan daging mentah, elang, raja wali, garuda, apalagi biawak, kucing, tidak boleh, haram hukumnya. Ular, haram hukumnya. Diatur, masuk WC diatur, keluar WC diatur, betul? Nikah diatur, cerai diatur, rujuk diatur, betul? Bahkan mau campur sama istri diatur. Nggak ada agama sehebat ini. Kalau kau mau campur sama istrimu dari pagi sudah kau kode-kode, kata Nabi. Udah dikode-kode dari pagi. Jangan terkejut-terkejut tiba-tiba udah gerubak. Dari pagi udah dikode, dicubit istri, main mata sama istri pagi. Nggak ada orang kecup keningnya. Bang, nanti nampak anak-anak. Anak-anak udah pergi sekolah. Istri lagi masak, tiba-tiba datang kita ke dapur, diurut bahunya, capek saya. Nanti nampak mertua, bang. Mertua baru masuk kamar mandi, gitu. Nah, jadi istri udah tahu, oh ini kawan nih pula. Habis asar dia udah mandi, udah bersampo dia, rapi-rapi, bersih, rapi. Habis isya udah senyum-senyum dia. Kita pun udah tahu. Paham? Campur, bikin panas-panas dulu, kata Nabi. Jangan langsung kayak burung. Pemanasan dulu. Nggak ada agama sempurna ini. Jika kau telah selesai hajatmu dengan istrimu, maka timbullah rasa bosan di hatimu. Hebatnya lah Nabi itu ya. Betul lah, kalau kita udah selesai kan bosan kita. Istri enggak. Maka janganlah kau terbang seperti burung. Lepas hajatmu kau terbang, jangan. Tinggallah barang sejenak, meskipun kau sudah bosan. Elus-elus rambutnya, pijit-pijit hidungnya, meskipun udah muaknya kita itu. Untuk menjaga perasaan istri. Ini hidung kau ini cantik kali saya. Padahal dalam hati, tak muak kali mana. Terus kata istrinya, tapi kata orang hidungku pesek bang. Justru di peseknya inilah cantiknya kau. Udah beberapa lama baru permisi, abang ngantuk kali ya tidur ya. Sedap. Dia pun tidur senyum manis dia. Hidung pesek. Coba kalau kita selesai langsung tidur. Ditengok sama istri. Memang macam kodok. Separuh hilang cintanya sama kita. Nggak ada agama sehebat ini. Kalau kau mau bersetubuh dengan istrimu, baca doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Selesai kau hajatmu, kau mau mengulanginya 2 ronde, ronde kedua jangan kau ulangi, kata Nabi, sebelum engkau mencuci farjimu dengan air bersih. Kemudian berwuduklah kamu seperti orang yang berwuduk mau sholat. Kemudian ulangilah lagi kedua kalinya dengan istrimu. Dan kali kedua itu pun jangan segera kau tinggalkan dia. Tinggallah barang sejenak memuji-mujinya. Nggak ada agama sesempurna ini. Selesai itu mandilah kau dengan istrimu itu, sampaikan air ke seluruh tubuh dengan niat mengangkatkan hadas besar. Kan hebat. Agama lain mana ada? Mana ada? Kita wajib mandi. Kadang-kadang udah umur 60 nggak tahu cara mandi. Kata bininya, bang aku tadi ngaji sama ustazah. Terus kata ustazah kalau udah habis campur kita harus mandi.
Kok baru sekarang kau kasih tahu? Aku pun baru tahu sekarang. Ayo mandi kamar mandi. Macam mana cara mandinya? Ustaznya cuma bilang mandi aja, bang, caranya nggak dibilangnya. Ah, sudahlah, sengaja aku mandi karena engkau mandi karena aku. Agamanya bagus tapi umatnya nggak mau belajar, ngaji nggak mau, satu kitab pun nggak tamat. Kalau di Jawa orang awam tuh wajib tamat kitab Safinatun Najah, segininya tebalnya tapi tamat, berguru dari A sampai Z tamat. Jadi kita semua tahu fikih ibadah, bagaimana syarat sholat, syarat puasa, syarat rukun haji, rukun ini, tahu semua yang membatalkan sholat, kita tahu semua karena ngaji satu kitab. Di masjid harus dibuat lagi nih pengajian kita, tamatkan satu kitab, siap? Biar kita tahu agama. Allah sendiri yang menceritakan, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, membawa petunjuk hidup. Jadi Nabi Muhammad itu bil huda, membawa hidayah, bukan membawa budaya. Bukan membawa budaya. Nabi orang Arab, tapi enggak dia bawa budaya Arab. Yang dibawa Nabi adalah agama yang 100% wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bicara pakai perasaan hawa nafsu, tapi yang dibicarakan Nabi wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Wa dinil haq, dan Nabi membawa agama yang paling betul. Nggak ada Nabi bawa budaya. Ya Nabi kan pakai jubah serban. Ya tapi tidak sama dengan budaya Arab. Abu Lahab pakai surban, tapi sorban Abu Lahab terbuat dari sutra. Ekornya panjang sampai 2 meter 3 meter, dililit-lilitkan di lehernya. Sedangkan Nabi pakai serban, tidak boleh dari sutra, haram memakai serban sutra. Dan ekornya itu paling panjang sehasta, nggak boleh lebih, paling pendek segenggam. Kadang-kadang ekornya 1, kadang-kadang ekornya 2. Ini hadis Tirmidzi. Artinya sorban Nabi itu sorban syariat, bukan asal-asalan sorban Arab. Paham? Nabi pakai jubah, Abu Lahab pakai jubah, tapi jubah Abu Lahab tidak menurut syariat agama. Terbuat dari sutra, haram. Nyeret-nyeret tanah, isbal, haram. Nabi nggak boleh nyeret-nyeret tanah jubahnya, dan tidak boleh dari sutra. Paham? Tidak boleh tipis, menampakkan bagian dalam tubuh. Ada aturan. Paham? Jadi Nabi itu, dan itu sunnah hadis, ada hadisnya. Karena ahabbu thiyab ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Hasan Sahih riwayat Tirmidzi, adalah dari banyak baju di zaman Nabi. Model-model baju banyak, ada model Yaman, ada model Eropa, Romawi, ada model Ethiopia, ada model India, ada model Parsi. Banyak baju. Yang diambil Nabi adalah al-qamis, jubah. Paham? Dan jubah itu dipakai nabi-nabi yang lain. Di dalam Quran Nabi Yusuf diajak berzina oleh istri majikannya. Nabi Yusuf menolak, dan Nabi Yusuf pergi ke pintu, ditarik jubahnya, robek sebelah belakang. Wah. Kata suaminya, ngapain kau di kamar istriku? Berduaan. Kata Nabi Yusuf, saya nggak salah. Kata istrinya, dia yang salah, dia masuk sini. Apa hukuman yang pantas bagi laki-laki yang menggoda istri orang terhormat? Kan bingung ini suaminya, raja Mesir ini. Anak angkatnya yang salah atau istrinya yang salah? Ada menterinya situ, saudara kandung istrinya. Bagaimana menurut kamu, siapa yang salahnya, anakku ini, anak angkatku ini, atau istriku? Apa jawab hakimnya itu? In kana qamisuhu qudda min qubul. Kalau jubahnya robek sebelah depan, fasadaqat, istrimu yang betul. Wa huwa minal kadzibin, Nabi Yusuf yang dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubah Nabi Yusuf dibilang gamis, komis, jika jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang, fakatabat, istrimu yang dusta, Nabi Yusuf yang benar. Ada di Quran itu cerita gamis itu. Dan ini bukan pakaian Arab. Saya pulang ke Cina tahun 2006, saya dakwah keliling Cina. Saya lihat foto-foto kakek-kakek nenek moyang saya, semua pakai jubah. Nggak ada yang pakai cawat, celana monyet, nggak ada. Semua pakai jubah. Kalian lihatlah film kungfu, tendangan tanpa bayangan, Jet Li, Wong Fei Hung, ceng 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 ceng, pakai jubah nggak? Jubah nggak? Jadi kok ada kiai bilang ini pakaian Arab, kurang gaul.
Lahir sudah jadi, mati di Tangerang ini orang. Sekali-sekali jalan-jalan ke Cina biar tahu. Kalau ke Cina jangan lihat paha Cina, anak gadis Cina, jangan itu yang kau lihat. Lihat pendeta-pendeta mereka, orang-orang terhormat mereka pakai jubah. Nah, ini penting bahwa Islam itu Nabi membawa hidayah, bukan membawa budaya. Anak angkat itu pakai bin bapak angkatnya, itu budaya Arab ratusan tahun, ribuan tahun. Tapi ketika Nabi diberi hadiah anak angkat oleh istri beliau Siti Khadijah, namanya Zaid bin Harithah, saking sayangnya Nabi diganti namanya Zaid bin Muhammad. Itu adat Arab, anak angkat jadi bin bapak angkatnya. Ditegur Allah di Quran surah Al-Ahzab, lebih adil kalau dia berbin kepada bapaknya. Haram itu. Kita ngambil anak Ahok terus pakai bin Tengku Zulkarnain, haram itu. Dia mesti, anak itu mesti bin Ahok walaupun kita pelihara dari bayi. Tidak boleh mengadopsi anak, mengangkat anak boleh, tapi mengganti nama bin bapaknya tidak boleh. Ditukar Nabi lagi, Zaid bin Harithah. Itu adat Arab diberangus dengan agama, paham? Kecuali adat yang tidak menentang agama. Jumpa orang tua cium tangan boleh, nggak dilarang. Tapi kalau bin ditukar, haram hukumnya. Dan dalam Islam, anak angkat dulu, zaman sebelum Islam, zaman Arab, anak angkat itu dapat warisan dari bapak angkatnya. Oleh Allah dibatal, tidak boleh. Waris hanya untuk ahli waris. Bagaimana anak angkat yang dari bayi kita pelihara? Kan kasihan kalau kita mati dia nggak dapat. Berikan bagiannya dari wasiat, bukan dari waris, tapi wasiat. Dan waris dan wasiat itu kata Nabi tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi Nabi nggak bawa adat Arab. Janda dari anak angkat saya itu tak boleh saya kawini, sebab menantu itu sampai kiamat jadi menantu. Mana ada mantan menantu? Karena anakku sudah mati, kau Minah kawinlah sama aku gantinya. Mana boleh? Nggak ada mantan menantu dalam Islam, betul? Begitu juga mantan mentua nggak ada. Ibu mertua berhubung karena anak ibu, istri saya sudah mati, ibu lah saya nikahi ganti istri saya. Nggak boleh. Nggak ada mantan mertua, mantan menantu nggak ada. Mantan istri ada, udah cari oke. Tapi mantan mertua nggak ada. Nah bagaimana? Ratusan tahun anak angkat kalau mati, istrinya nggak boleh kita nikahi. Itu adat Arab. Datang Islam dalam surah Al-Ahzab juga. Kalau Zaid bin Harithah disebut namanya Zaid, satu-satunya nama sahabat Nabi yang disebut di Quran hanya Sayyidina Zaid. Yang lain nggak disebut, cuman domirnya aja. Sahabatnya Abu Bakar, maksudnya Sayyidina Ali, itu nggak namanya. Kalau ini namanya disebut. Kalau Zaid telah menyelesaikan hajat dengan istrinya, maka nikahilah mantan istri Zaid itu. Kan ini melanggar adat ribuan tahun ini. Nabi diejek-ejek, dibully Nabi waktu itu. Anak angkat pun sampai dibully Nabi, dicaci maki. Namun Nabi nikahi aja. Kenapa? Karena Nabi membawa petunjuk hidup, bukan membawa budaya Arab atau budaya. Sampai sini paham? Jadi kalau Anda bilang Islam itu ketuhanan yang berkebudayaan, wajib ditolak itu, betul? Ketuhanan kita itu yang bersyariat berdasarkan Quran dan Sunnah Rasul. Tidak boleh ketuhanan kita berdasarkan budaya. Makanya kita menolak ketika mau dibuat musabaqah tilawatil Quran, lagu-lagu langgam Nusantara kita tolak dengan tegas. Di istana sempat baca Quran lagu Jawa, coba 3 tahun yang lalu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Coba, lailam minal masjidil haram. Kan rusak itu. Mau dibikin pula musabaqah tingkat nasional lagu daerah, apa nggak hancur Quran? Quran bahasa Arab, lagunya lagu daerah, apa nggak rusak? Peserta nomor 1 dari Sumatera Barat membawakan lagu Barana Ampe. Indak dape sama sobujang ya orang, oi Barana Ampe dan nanti ju naik dia ke panggung. Wadduha walaili idza saja. Apa nggak rusak Quran? Kita terima apa tolak? Sudah dibuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau itu jadi undang-undang, siapa yang menolak ditangkap. Siapa yang protes imam nanti pakai lagu Jawa di sini, tangkap. Kenapa? Karena menolak undang-undang ketuhanan yang berkebudayaan.
kebudayaan. Tangkap. Makanya kita nolak MUI, nolak NU, nolak Muhammadiyah, nolak Al-Wasliyah, nolak ICMI, nolak semua nolak. Dan sampai sekarang masih ada terdaftar dalam Prolegnas, program legislasi nasional tahun 2020, masih ada RUU HIP belum dicabut, bos. Bandelnya mereka itu coba. Nggak didengar ini bangsa Indonesia ini bicara. 230 juta rakyat Indonesia yang Islam. Tak bisa saya bayangkan gimana kalau sempat lagu daerah juga. Imamnya dari Sulawesi Selatan, nanti dibantainya lagu Angin Mamiri. Angin mamiri ku pasang surat maghrib, alam nasrah laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladhi anqadha dhahrok. 30 tahun lagi kita udah mati, bawa kita semua. Alam nasrah laka sodrok cek kecil. Apa nggak hancur agama? Ketuhanan yang berkebudayaan. Wajib kita mempertahankan agama kita, betul? Salah itu? Mempertahankan agama salah? Kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 2. Kadang-kadang Tengku Zulkarnain dan kawan-kawannya itu ekstremis, radikal, anti NKRI. Tidak, justru kita menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nggak mau kita agama dirusak. Sebelum merdeka pun kita sudah punya kerajaan Islam di Indonesia, 200 kerajaan Islam. Di Riau aja ada 10. Di Rokan Hulu aja berapa? 5. Ada kerajaan Rambah, ada kerajaan Lima Koto, ya enggak? Ada kerajaan Kampar itu Gunung Sailan, ada kerajaan Indragiri Hulu, ada kerajaan Pelalawan, ada kerajaan Siak, ya kan? Duh. Itu semua kerajaan Islam, betul? Belum lagi di Sumatera Barat ada kerajaan Pagaruyung dan lain-lain. Belum Sumatera Timur 17 kerajaan. Negeri bapak saya, ibu saya orang bukan Syafi'i. Negeri bapak saya 17 kerajaan. Tamiang itu ada 3 ya. Kerajaan Banuaraja, Kerajaan Seruai, Kerajaan Sungai Yu. Langkat dan 4, Deli 5, Serdang 6, Bedagi 7, Tebing Tinggi 8, Indrapura 9, Batubara 10, Asahan 11, Kualoh 12, Merbu 13, Panai 14, Bilah 15, Kota Pinang 16, Tanggapayung 17 kerajaan. Ada rajanya, ada muftinya, ada tuan kadi besarnya ada, berdasarkan syariat Islam. Di Sumatera Timur aja 17 kerajaan Islam, di Riau aja 10, sampai Papua Raja 4 Islam. Raja 4 itu Islam di Papua sana. Halmahera ya, Kesultanan Halmahera itu Maluku Utara itu. Tidore, kerajaan Tidore itu kerajaan Islam. Belum lagi Sulawesi berapa puluh kerajaan di situ. Kalimantan berapa banyak kerajaan di situ. Palembang, Jambi, Lampung, semua kerajaan-kerajaan Islam. Diajak bergabung ke Indonesia. Boleh? Boleh, setuju. Tapi bagaimana? Kan kami kerajaan Islam. Oh, sedangkan Indonesia bukan negara Islam. Oh, dibikinlah pasal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa negara ini falsafahnya berketuhanan Maha Esa. Dan Pancasila itu ayat Quran semua itu. Qul huwallahu ahad, ketuhanan Maha Esa. Ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia kana nas umatan wahidah. Keempat, wasyawirhum fil amr, tiap urusanmu mesti bermusyawarah. Keadilan adil juga sudah ada. Innallaha, di khutbah Jumat kan pun setiap Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal. Pancasila ada urusan dengan kita karena itu ayat Quran semua. Kita sepakat menerimanya. Oke, 200 kerajaan lebih mau bergabung sama NKRI, mau, asalkan agama kami tetap dipelihara. Ditulislah pasal 9 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2, negara menjamin. Sebagaimana ketika zaman kerajaan Islam dulu, negara menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan menjalankan agama. Maka setelah merdeka tidak boleh hilang itu. Negara tetap menjamin. Jadilah, ditulislah di proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Pemindahan kekuasaan dari siapa? Dari Jepang. Jepang sudah angkat kaki di bom sekutu tanggal 14 Agustus. Nggak ada serah terima kita dengan Jepang.
Belanda tahun 42 udah diusir sama Jepang. Terus pemindahan kekuasaan dari siapa? Pemindahan kekuasaan dari sultan-sultan yang ada itu kepada presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat. Makanya Sultan Siak pergi ke Jakarta bawa duit 1 juta gulden, serahkan sama Bung Karno. Saya yang menulis tambahan kisahnya itu dari Aceh, foto-fotonya saya ambil dari Aceh, bahwa Sultan Siak itu menyerahkan mahkotanya dan duit itu 14 triliun duitnya, tahu kalau dirupiahkan, tahu. Makanya setelah merdeka nggak mungkin agama diberangus. Siapa yang mau memberangus agama di Indonesia, dia adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Setuju? Dan kita harus bertahan. Pemilu 2024 kalian tidak boleh salah pilih. Kalian wajib memilih pemimpin-pemimpin yang soleh saja. Siap? Dan pilihlah partai yang sudah jelas membela agamamu. Jangan partai yang sudah jelas-jelas mau merusak Pancasila dan negaramu kau pilih lagi. Siap? Nanti kasih 100.000 belok. Sudah. Saya kemari dengan adik-adik kami dari Yayasan Cinta Kasih Palestina. Pada tanggal 17 Februari 2019 kami meletakkan batu pertama untuk membangun masjid di jalur Gaza Palestina. Dan alhamdulillah sudah kita jalankan. Rencana 1 tingkat saja, mampu menampung 5.000 jemaah di tanah 5.000 meter. Tetapi kemudian mereka minta dibikin 3 tingkat. Tingkat kedua untuk pesantren penghafal Quran. Karena dulu masjid kecilnya sudah menghasilkan 21.000 penghafal Quran. Kalau dibikin masjid besar nggak ada pesantrennya kan kasihan. Dibikinlah lantai 2 untuk madrasah penghafal Quran. Lantai 3 kita buat untuk pengungsi-pengungsi Palestina yang rumahnya dibom dan dibuldozer oleh Israel. Mereka musim panas bisa tinggal di kemah-kemah. Tapi kalau musim dingin, es turun, minus 17 derajat Celcius. Kalau mereka tidur di kemah, mati berbeku darah mereka. Maka bolehlah mereka menginap selama 4 bulan di lantai 3 masjid kita. Dan masjid ini untuk menyembayangkan syuhada-syuhada yang dibunuh Israel, dimakamkan di depan masjid kita ini ada tanah kuburan massal untuk kuburan kaum muslimin di jalur Gaza Palestina. Kenapa harus Indonesia yang bangun? Kan kita bukan negara kaya. Ya Kuwait sudah bangun, tapi dibom Israel. Banyak yang sudah dibangun Kuwait dibom Israel. Banyak yang sudah dibangun Brunei dibom Israel. Karena penduduk Brunei cuma 250.000, penduduk Kuwait 300.000 orang. Indonesia 267 juta. Nggak berani mereka. Kalau dia bom kita perang sama Israel, nggak usah pakai tembak, pakai kencing aja tenggelam dia. Makanya nggak pernah ada aset Indonesia yang dibom Israel. 2 tahun yang lalu A.A. Gim yang keliling mencari duit untuk membangun rumah sakit Islam Indonesia dan sudah jadi. Di sampingnya ada beberapa bangunan lain yang dibangun Kuwait dibom. Namun rumah sakit Islam Indonesia tidak berani mereka membomnya. Ada merah putih itu. Nah ini sudah jadi, menaranya 45 meter menunjukkan merdekanya Indonesia tahun 1945 dan masjid ini diberi nama Istiqlal Indonesia, Masjid Kemerdekaan Indonesia. Siapa tahu ibu bapak kalau Palestina merdeka, ibu-ibu pergi ke Masjid Al-Aqsa, bisalah jalan-jalan sholat di masjid yang kita bangun ini. Sudah jadi 3 tingkat, tinggal bagian dalamnya. Dan kita tidak pakai keramik, karena keramik kalau musim dingin beku kaki kita. Dia semuanya harus batu alam. Kalau di luar musim es, di dalam hangat. Kalau di luar musim panas, di dalam sejuk. Jadi itu semua batu alam itu Pak. Makanya 1 meter biayanya 10 juta. 1 rupiah pun tidak ada uang bangsa lain, melainkan uang kita sendiri yang ada di situ. Semua uang bangsa Indonesia. Itu belum 2 tahun Pak. Insya Allah kalau virus COVID ini sudah dapat vaksinnya, saya dengan beberapa adik-adik ini akan berangkat untuk meresmikan Masjid Istiqlal Indonesia ini di jalur Gaza. Ya sudah hampir jadi. Mari kita kumpulkan duit. Memberi tidak memberi, masukkan duit ke dalam karung. Niatkan di 10 juta ya Allah, nanti dapat 10 juta. Kalau 50.000 kebanyakan baliknya ambil 30.000. Kalau 100.000 dimasukkan pulang 70, ambil aja, nggak usah segan-segan. Asal jangan masuk 50 pulang 200.